Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko Suharyanto, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Mikro. Perkenalkan, saya Farida Widyastuti dari MJ101. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis kondisi mikroekonomi Indonesia yang saat ini berdasarkan konsep ekonomi mikro tahun 2026. Em, Ekonomi mikro membahas perilaku konsumen, produsen, dan mekanisme pasar. Saat ini, kondisi mikroekonomi Indonesia menghadapi beberapa tekanan seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli masyarakat, serta meningkatnya biaya produksi UMKM. Dalam situasi saat ini, peran pemerintah menjadi penting melalui berbagai intervensi kebijakan, analisis Analisis ini akan dikaji menggunakan konsep-konsep mikroekonomi. Kemudian, beberapa isu utama yang terjadi antara lain kenaikan harga pangan seperti beras dan minyak, UMKM menghadapi kenaikan bahan baku dan biaya logistik, daya beli masyarakat yang melemah, persaingan dengan barang impor semakin ketat, dan pemerintah melakukan subsidi dan operasi pasar. Isu-isu ini menunjukkan adanya tekanan baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Kemudian dalam ekonomi mikro terdapat 4 pelaku utama, yaitu rumah tangga sebagai konsumen, perusahaan atau UMKM sebagai produsen, barang, pasar, dan jasa, pemerintah sebagai regulator, yang saat ini terjadi ketidakseimbangan pasar, di mana konsumen tertekan oleh harga tinggi dan produsen menghadapi biaya produksi yang meningkat. Pada kenaikan harga menyebabkan permintaan barang non-esensial menurun. Di sisi lain, kenaikan biaya produksi menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kiri karena produksi berkurang. Jika kurva permintaan dan penawaran sama-sama bergeser ke kiri, maka harga keseimbangan cenderung naik dan jumlah barang yang diperdagangkan menurun. Elastisitas permintaan, yaitu barang kebutuhan pokok yang bersifat inelastis karena tetap dibutuhkan meskipun harga naik. Namun, barang non-esensial bersifat elastis. Ketika harga naik, permintaan turun drastis. Hal ini membuat UMKM non-pangan menjadi pihak yang paling terdampak. Kenaikan harga menurunkan tingkat kepuasan atau utility konsumen. Konsumen akan memprioritaskan kebutuhan pokok dan mengurangi konsumsi barang sekunder. Akibatnya, surplus konsumen menurun karena selisih antara kesediaan membayar dan harga pasar semakin kecil. Eh, Kenaikan bahan baku dan logistik menyebabkan total cost dan marginal cost meningkat. Dampaknya, laba UMKM menurun. Sebagian pelaku usaha mengurangi produksi, bahkan ada yang menutup usaha karena sulit mencapai efisiensi. Dalam struktur pasar, persaingan sempurna yaitu banyaknya UMKM sebagai price taker. Persaingan monopolistik terdapat diferensiasi produk. Oligopoli yaitu perusahaan yang besar yang menjadi lebih dominan. UMKM sering kalah bersaing karena skala produksi kecil dan keterbatasan modal. Pemerintah menerapkan kebijakan seperti price ceiling dan subsidi pangan
untuk melindungi masyarakat. Namun, kebijakan ini beresiko menyebabkan kelangkaan jika harga ditetapkan terlalu rendah. Operasi pasar menjadi salah satu solusi untuk menjaga stabilitas harga. Di pasar input, harga tenaga kerja dan bahan baku meningkat. Sedangkan di pasar output, harga jual dibatasi oleh daya beli masyarakat. Akibatnya, keuntungan produsen tertekan dan produksi menurun, sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam circular flow ekonomi. Kemudian dampaknya adalah konsumen mengalami penurunan daya beli dan kepuasan. Produsen menghadapi kenaikan biaya dan penurunan laba. Pemerintah menanggung beban subsidi yang lebih besar. Kondisi ini memerlukan kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas pasar. Beberapa solusi yang dapat diterapkan yaitu subsidi yang tepat sasaran, subsidi input bagi UMKM, operasi pasar untuk stabilisasi harga, digitalisasi UMKM yang meningkatkan daya saing, serta pengawasan pasar untuk mencegah praktik monopoli. Lalu pada kesimpulannya, kondisi mikroekonomi Indonesia saat ini dipengaruhi oleh kenaikan harga, daya beli masyarakat, dan biaya produksi. Analisis ini sesuai dengan teori permintaan dan penawaran elastisitas, serta konsep biaya produksi serta struktur pasar. Peran pemerintah sangat penting dalam menjaga keseimbangan agar pasar tetap stabil dan kesejahteraan masyarakat terjaga. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Joko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.